Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ada teror misterius ya yang kemudian meneror ya kepada Hakim Tipikor Medan ya sebelum kamar pribadinya ludes kebakaran. Tapi ini menandakan ada sesuatu yang janggal, ada sesuatu yang aneh begitu kan. Kenapa? Karena setiap hakim ya ketika berkaitan dengan orang-orang yang kuat, maka sering diteror begitu. Ya biasanya dibakar, ya terus kemudian seperti Novel Baswedan ya disiram dengan air keras. Jadi artinya apakah hukum di negara kita seperti ini begitu? Kalau berhadapan dengan orang-orang kuat. Nah, salah satu yang menjadi indikator begitu kan ya keanehan ini adalah kenapa kok bisa tiba-tiba ini nampaknya begitu kan ya berbarengan dengan ya hakim memanggil ya hakim yang meminta jaksa untuk memanggil Bobby begitu kan ya untuk di persidangan soal dugaan kasus-kasus korupsi begitu kan soal jalan PUPR begitu kan yang melibatkan Topan Ginting, dan pada akhirnya kalau kita melihat dengan hal seperti ini sebuah ketepatan atau bagaimana begitu kan sampai-sampai rumah hakim ini ya kebakaran begitu, ludes kebakaran. Dan anehnya ketika hakim di situ begitu lagi ya sedang melaksanakan tugasnya sebagai hakim ya di persidangan tiba-tiba rumahnya terbakar. Banyak hal yang kemudian mencurigakan begitu kan. Banyak hal yang mencurigakan. Tapi ternyata begitu banyak muncul spekulasi-spekulasi seperti ini. Orang-orang akan melihat begitu kan ya. Apakah dugaan korupsi ini stagnan di situ, stop di situ begitu. Nah, salah satu yang menyatakan bahwa ini hakim yang rumahnya terbakar pernah meminta KPK ya hadirkan Bobi Nasution jadi saksi biar sebagai bentuk pertanggungjawaban, karena kita lihat saja ini banyak dianggap bahwa anak buah si Bobby begitu kan ya, karena ini banyak sekali begitu ingin mengungkit ya kasus-kasus besar seperti itu. Tapi perlu diingat bahwa hal-hal seperti inilah yang kemudian menurut saya pribadi banyak orang yang bertanya-tanya siapa ya yang jadi pelindung di situ begitu. Bobby saja tidak bisa didatangkan begitu kan ya. Banyak muncul narasi-narasi diungkapkan oleh Tempo ini begitu kan ya. Salah satunya banyak yang kemudian mengatakan begini ya. Sebagai penasehat Partai Konservatif Inggris ya, Michael Dobbs ya paham bagaimana intrik dan manipulasi bisa mengantarkan seseorang ke arena kekuasaan. Nah, inilah yang disampaikan oleh Tempo ini bercerita begitu kan ya. Bagaimana dengan menggambarkan dengan telak begitu peringatan sejarawan Lord Acton ya bahwa tiap kekuasaan itu cenderung korup. Nah, inilah yang kemudian banyak yang dikutip oleh Tempo begitu kan ya, tidak hanya kisah-kisah seperti itu tapi disamakan dengan demokrasi yang ada di Indonesia begitu, yang sistemnya seperti itu. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika ada kekuatan yang paling menonjol di situ, pasti itu akan menjadi kalau tidak kalau tidak diteror ya bisa saja begitu kan ya diturunkan jabatannya dan sebagainya. Saya melihat itu begitu di negara Konoha, sehingga ini banyak muncul spekulasi-spekulasi itu begitu. Nah, salah satu yang kemudian mengatakan begini, ya ia membiarkan anak dan menantunya mendapatkan keistimewaan kekuasaan menjadi wali kota, gubernur dan wakil presiden. Ketika aparatur hukum mencium jejak ya dalam kasus korupsi, jaringan kekuasaan yang tersisa bekerja dan melindunginya, Komisi Pemberantasan Korupsi begitu kan punya 1001 dalih tak memeriksa menantu Jokowi, ya Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Nah, dalam dugaan korupsi anggaran daerah, juga istri Bobi Kahiyang ya Ayu yang namanya disebut para terdakwa dalam korupsi izin tambang. Nah, seperti yang diceritakan ini, begitu kan ya, seperti yang diceritakan Michael Dobbs, ya kekuasaan yang dibangun dengan cara korup, manipulasi hukum, dan intrik menghalalkan segala cara, ini akan berdampak juga begitu. Dan pada akhirnya runtuh begitu kan. Nah, ini sudah disamakan begitu kan antara bagaimana para sejarawan dulu begitu dengan konteks yang sekarang yang ada di negara kita. Saya memandang begini.
Contoh misalnya seperti Pak Purbaya begitu. Orang-orang yang kuat ingin membereskan bagaimana begitu bangsa dan negara kita, pasti banyak musuhnya. Orang-orang yang baik pasti banyak musuhnya begitu. Nggak tahu lagi, mungkin benar apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto begitu. Kekuatan di situ begitu kan ya, kekuatan di situ kalau kita melihat apa namanya kalau kita melihat yang ada begitu kan ya, oligarki dan koruptornya itu kuat begitu kan. Padahal kita tahu hakim ini yang meminta jaksa KPK hadirkan Bobi Nasution itu sering mendapatkan teror dan telepon misterius. Ini menandakan ada sesuatu yang tidak beres ya kepada orang-orang yang ingin menegakkan hukum yang ada di Indonesia. Apa susahnya kalau Bobi didatangkan sebagai saksi? Nggak ada masalah. Nampaknya nampaknya ada ketakutan begitu. Nah, Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia IKHI ya Yasardin mengungkapkan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Medan ya Komazozaro Waruwo ya sering mendapatkan teror berupa sambungan telepon misterius ya sebelumnya rumahnya terbakar. Nah, Kamazaro adalah hakim yang menangani perkara korupsi, proyek jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang PUPR Sumatera Utara. Nah, panggilan telepon misterius itu terjadi ya lebih dari 10 kali dengan nomor yang selalu berganti. Yasardian belum bisa memastikan apakah kebakaran rumah Kamozaro pada 4 November 2025 ini berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani atau tidak. Kalau ini berkaitan dengan perkara yang ditangani, maka kemudian muncul di berbagai masyarakat ya, kenapa kok ketika ada hakim, ketika ada orang kuat ingin membereskan bangsa dan negara kita, itu pasti banyak musuhnya. Ya, kalau tidak disiram dengan air keras ya dibakar mungkin. Tapi kebakaran ini masih belum jelas begitu kan. Apakah dari rumahnya sendiri atau tidak begitu ya. Ini masih banyak multitafsir. Dan juga dia mengatakan begitu kan ya, mengatakan dalam sidang yang digelar pada Rabu 24 November 2025 di Pengadilan Negeri Medan, Kamozaro meminta aksi Andi Lubis mengaku secara jujur kehadiran rombongan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution ya ke Spiongot dalam rangka survei. Nah, di sini tuh Kamozaro Waru juga memanggil peraturan Gubernur Sumut ya soal pergeseran anggaran dari sejumlah dinas Pemprov Sumut ke dinas PUPR Pemprov Sumut yang dijadikan dasar anggaran pembangunan jalan itu. Nah, dan pada akhirnya orang-orang akan tahu begitu. Namun ya hingga kini KPK tak kunjung menghadirkan Bobi Nasution ke persidangan. Bahkan KPK tak pernah memeriksa Bobi, kendati namanya disebut dalam persidangan itu. Nah, dalam persidangan inilah yang kemudian mengatakan bahwa Bobi ya dengan Bobi sendiri begitu kan ya. KPK lagi menyelesaikan, lagi menyelidiki soal itu, tapi pada hakikatnya KPK tidak berani begitu kan untuk memeriksa Bobi begitu sebagai gubernurnya, sebagai bentuk tanggung jawab atau saksi begitu kan. Hadirkan di situ biar clear begitu kan. Nih, kasus korupsi jalan yang seret SK di PUPR Sumut ya Topan Ginting mulai disidangkan di pengadilan. Nah, dan ternyata kita lihat saja banyak pasti tekanan-tekanan yang ada begitu kan. Kalau semakin hari semakin hakim-hakim diteror begitu, bagaimana ini logikanya begitu? Maka saya kira ada hal yang kemudian harus diperbaiki juga begitu kan ya. Kenapa Bang? Ya harus ada, wajar kalau kemarin ada TNI untuk bisa mengawasi para hakim-hakim itu, menjaga para hakim-hakim itu, saya setuju banget begitu kan ya. Ini rumah hakim yang seret nama Bobi di kasus korupsi proyek jalan 165 miliar terbakar begitu kan ya. Dan situ banyak orang yang mengatakan dan komentar-komentar netizen, wah ini ada apa, wah ini ada apa begitu. Apakah ini bagian untuk menghilangkan jejak atau bagaimana? Coba kita lihat saja ya. Ini nampaknya ini harus diungkap begitu kan ya. Walaupun siapapun biar clear begitu kan ya. Ini bukan soal nyangkut masalah Bobi diseret-seret atau tidak, tapi masalah kebenaran hukum. Nah, kebenaran hukum di sinilah yang kemudian saya pribadi harus benar-benar diusut siapapun orangnya. Siapapun orangnya. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen ya. Perkara Sumut, ya perkara korupsi Jalan Sumut ini bermula dari realokasi anggaran yang tidak sesuai dengan prosedur ya oleh tim bayangan efisiensi APBD Sumut 2025. Kalau saya kutip dari Jaksapedia ya. Bahkan persoalan tim bayangan itu membawa konflik kepentingan karena berisi keluarga Bobi Nasution dan orang-orang yang sudah membantu di Pilgub ya.
Bahkan ya benar saja beberapa tersangka kasus ini adalah orang-orang dekat Gubernur Sumut sekaligus menantu Presiden Joko Widodo itu. Ya, dalam surat dakwaannya jaksa penuntut menyatakan bahwa relokasi anggaran yang bermasalah ikut itu juga ditandatangani Bobby. Nah, inilah fakta dan data-datanya begitu kan di berbagai media sosial ketika menyurvei tempat, menyurvei jalan begitu. Wajar kalau hakim itu meminta begitu kan. Nah, disitulah juga berkomentar begitu kan. Neil Palkan siapa? Orang yang terlibat dalam skandal korupsi, setuju nggak termasuk orang-orang yang disebut dalam Blok Medan? Apakah ini nanti akan diungkapkan begitu kan? Nah, sekedar merawat ingatan, istilah Blok Medan sempat ditanyakan jaksa penuntut KPK untuk menghadirkan ya Kadis SDM Malut Suryanto Adili ya sebagai saksi dalam kasus korupsi mantan Gubernur Maluku, Malut begitu kan, Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Jaksa penuntut umum ya meyakinkan bahwa apakah Bobby ini yang dimaksud adalah pejabat yang saat itu berposisi sebagai wali kota Medan? Ia sayang ya dengar begitu tegas ya Suryanto. Bobby kini menjabat Gubernur Sumut, dia adalah menantu Presiden Jokowi. Nah, inilah yang kemudian ingin mendesak bagaimana soal Kejaksaan Agung begitu menuntaskan dugaan-dugaan korupsi begitu di Blok Madiono begitu kan ya. Ini menandakan siapa yang akan selesai begitu kan. Artinya setelah ditelusuri betul oleh netizen begitu, nampaknya banyak orang yang mengetahui begitu. Ini nampaknya sudah di depan mata. Kenapa kok tidak kok tidak dipanggil orang-orang yang kemudian diduga yang masuk di persidangan begitu kan. Artinya nama-nama orang yang dijadikan saksi begitu. Ini kan harus diperkuat juga begitu. Nah, inilah yang kemudian kenapa kasus-kasus seperti ini menyeret nama Bobby begitu kan ya, kabarnya ini sebagai bentuk tanggung jawab Bobby harus diperiksa sebagai saksi begitu kan. Ini setidaknya sudah ada 3 perkara korupsi yang menyeret nama Bobby begitu. Disinyalir ini terjadi penyelundupan biji nikel ke Cina sebanyak 5,3 juta ton sepanjang periode Januari begitu kan ya. Juga nikel selundupan itu tersebut berasal dari sejumlah perusahaan yang diantaranya lain begitu dihubungkan dengan Bobby begitu kan. Dan saya kira ini masyarakat harus tahu dan bahkan kejaksaan KPK begitu kan harus berani untuk mengusut ini semua begitu kan. Biar clear, biar tidak menjadi spekulasi-spekulasi masyarakat. Nah, Topan Ginting ini adalah salah satu anak buah kedekatan dari dari Bobby begitu. Nah, walaupun kita tahu bahwa sekarang ini masih dicarikan fakta dan di persidangan siapa yang kemudian akan terlibat begitu kan. Ya, makanya saya mengatakan bahwa KPK nampaknya juga takut mengusut hal-hal seperti ini begitu kan. Ya, apakah tidak berani memanggil Bobby saja atau bagaimana? Wallahu alam, kita tahu, kita hanya melihat bahwa kok sebegitu begitu kan ya dari hukum yang ada di Indonesia saat ini. Kabarnya ini adalah era Presiden Prabowo Subianto. Siapapun itu kan tidak ada kebal hukum di negara kita begitu kan. Ini kan negara demokrasi. Saya menganggap bahwa persoalan-persoalan ini harus dituntaskan begitu kan ya. Ini bukan soal siapa yang terseret di situ, tapi soal siapa yang terlibat begitu. Nah, dan saya memandang bahwa setiap muncul begitu setiap bulan mungkin muncul nama seret ini nama itu begitu, tapi nampaknya tidak kunjung diperiksa dan sebagainya. Kenapa KPK ini penegakannya sangat lemah sekali? Karena memandang bahwa KPK selama ini begitu kan ya, ketika berhadapan dengan mereka nampaknya melempem juga. Coba kita lihat saja kasus dana hibah yang ada di Jawa Timur misalnya. Kalau kita telusuri betul, orang yang sudah jadi tersangka tapi sampai sekarang tidak ditahan, hanya 4 orang yang ditahan, maka ini kemudian ada sesuatu hal yang aneh begitu kan. Ada posisi orang kuat di dalamnya, ada posisi jaringan yang kuat, sehingga tidak bisa begitu kan untuk ditahan. Berbeda dengan Kejagung. Kejagung ini ya, walaupun sudah sudah ada buktinya yang kurang begitu kuat, ya, terus kemudian sudah nampak di depan mata ada dugaan kasus hukum, maka dia akan diproses begitu. Ini langkah yang baik bagi Kejagung begitu. Kalau kita berbicara soal aparat ini,
Makanya saya kira kalau dipasarkan ke KPK itu jauh lama begitu kan. Untuk memutuskan, untuk persidangan, untuk semuanya begitu untuk ditahan itu lamanya luar biasa. Berbeda dengan Kejagung. Wallahu alam, nggak tahu lagi. Negara kita ini mau diperbaiki dalam segi apa? Gitu. Soal hukum ya itu aja mereka begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.